merekam acara. Jika para klien membutuhkan dokumentasi, nanti bisa menghubungi panitia di belakang. Begitu. Baik, acara akan dibuka dengan sambutan oleh kurator program kepada Royan Julian. Saya persilakan. Cek. Hadirin yang saya hormati, kira-kira 3 abad sebelum Niccolo Machiavelli menulis Will Prince, Ken Arok sudah menjadi seorang Machiavellian. Sahgan Ken Arok menunjukkan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo, karena ia tahu Kebo Ijo suka flexing, suka pamer harta benda. Maka Kebo Ijo ketika itu memamerkan keris Empu Gandring seolah-olah itu adalah miliknya, dan ia tidak tahu bahwa dari keris itulah ia akan menemui tragedi. Maka malam itu ketika Kebo Ijo tidur dan keris Empu Gandring itu diletakkan di sisi pembaringannya, Ken Arok kemudian mengambil keris itu, lalu Ken Arok melancarkan niatnya, yaitu menusukkan keris itu kepada Tunggul Ametung Abu Tumapel. Setelah itu Ken Arok merebut Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai penguasa negara Singosari. Jadi itulah cara Ken Arok memperoleh kekuasaan, yaitu dengan cara tipu menipu. Hadirin yang saya hormati, selamat datang di komunitas Sivitas Kodeka, selamat datang di Manifesto. Malam ini Kolongan Budaya ke-92 mengangkat tema pendidikan politik bagi kaum muda. Karena kita seringkali terpapar oleh perilaku para politikus kita yang elok. Itu pertama, baik di realitas keseharian maupun teman-teman di sini seringkali mungkin nonton TikTok. Jadi banyak para pemuda yang belajar politik itu dari TikTok. Kalaupun teman-teman belajar dari siniar seperti YouTube, itu seringkali terdistrak oleh video-video lain. Mungkin video sur Nicki Minaj atau Justin Bieber yang caranya lorot. Di sini akhirnya kami berusaha memberikan pendidikan politik secara langsung kepada Anda, agar Anda berada di jalan politik yang baik dan benar. Nah, kuliah umum pada malam ini akan dipandu oleh Samroni. Samroni, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Samroni yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Kolongan Budaya ke-92 Sivitas Kodeka. Kami menyelenggarakan kolongan setiap sebulan sekali. Mungkin adik-adik sekalian masih baru pertama kali ke sini. Untuk mengefisiensi waktu, mungkin
saya bacakan langsung saja biografi pemateri kita sebelum saya panggil kita. Kita mendatangkan pemateri yang Salahuddin Al-Waris. Dia lahir di Sumatera 16 April 1982. Ia pernah menempuh sarjana di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan pendidikan magister, program studi ilmu kesusastraan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Mendapat gelar doktor di prodi Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Berdiam sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Arab, Institut Ilmu Keislaman Al-Nukaya, dan praktisi politik. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh rekan-rekan dari KOTK, di mana hubungan kami dengan KOTK dengan kegiatan kebudayaan di Kabupaten Sumeneb sudah berlangsung cukup lama sebenarnya, saling bersilaturahmi budaya, yang mana itu menempatkan situasi yang sebenarnya rawan di berbagai lapisan usia, di berbagai generasi, rawan terjadi polarisasi, terutama dalam politik. Tapi dengan pendekatan kebudayaan, melihat situasi ini dari ruang-ruang kebudayaan, maka kita melihatnya sebagai suatu proses dinamisasi untuk menjadi manusia. Karena politik adalah realitas yang hidup bersama kita sehari-hari, jadi melihatnya menjadi lebih gaya. Di Sumeneb, misalkan kita sering ngobrol tentang permasalahan kemasyarakatan, di mana kalangan mahasiswa akan lebih menempatkan dirinya sebagai seorang aktivis politik pergerakan. Tetapi terkadang yang hadir dalam komunitas-komunitas tersebut adalah mereka yang berkecimpung sangat-sangat dalam politik praktis, yaitu para legislator yang mereka pilih sebelumnya. Di Sumeneb kami menikmati alhamdulillah kegiatan-kegiatan kebudayaan di yang lebih rural. Kalau di sini tepat di jantung kota, di sini koloman budayanya itu koloman budaya yang urban, dan itu berbeda dengan Jawa. Di basis kami biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan kebudayaan yang hampir tiap minggunya dari kampung ke kampung. Biasanya para muda ya sekedar kadang-kadang hanya membacakan puisi, kadang-kadang juga dilanjutkan dengan diskusi, terutama beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ di salah satu koloman-koloman itu juga kami berkenalan, bertaruh dan bersilaturahmi dengan KOTK. Dan saya secara lebih khusus juga senang sekali pada malam hari ini karena yang hadir ada bukan hanya ini, ada praktisi kebudayaan yang sesungguhnya, ada kalangan budayawan, akademisi, ini luar biasa. Dan insya Allah kita di sini bisa banyak berbagi. Tapi kalau saya berdiri terus gimana?
dialognya nih nanti. Ada dialog atau gimana nih Mas? Oh bisa duduk. Oh oke. Baik, para hadirin rekan-rekan sekalian. Tadi disebut sebagai saya lebih disorot sebagai akademisinya. Padahal sebelum saya menempuh jenjang-jenjang akademisi itu saya lebih dulu tercebur di dunia politik. Saya pernah menjabat sebagai ketua partai di tingkat kabupaten, tapi kira-kira sudah 5 tahun yang lalu sudah selesai karena saya sekitar 10 tahun ada di partai. Saat itu masih muda, sekarang sudah tentunya lebih muda lagi. Ya tidak banyak yang menempuh jalan itu, apalagi sampai menjadi ketua partai di usia saat itu. Ya barangkali bisa dikatakan termasuk saya paling muda. Jadi ketika ada rapat partai di tingkat wilayah, terutama apalagi nasional, terlihat sekali. Dan itu memberikan kepada saya banyak pengalaman dan banyak pelajaran, terutama di mana hal itu begitu berseberangan dengan yang saya minati. Walaupun ketika ditanya misalnya, kenapa saya lebih memilih belajar di fakultas yang banyak berkecimpung di dunia sastra dan budaya, di fakultas humaniora, di fakultas ilmu budaya, kenapa saya di situ? Karena kesempatan saya justru sangat sedikit untuk mengakses literatur sastra. Kalau tanpa bantuan perkuliahan itu, saya mungkin sudah meninggalkannya dengan kegiatan-kegiatan di luar itu, terutama kegiatan-kegiatan organisasi yang saya geluti. Maka itu jalan satu-satunya, exit way saya untuk keluar dari kerumunan aktivisme itu ke dunia sastra yang sebenarnya saya minati, larinya ke kampus. Jadi ketika nyampe ke kampus, justru saya menghindarkan diri dari kegiatan pergerakan di kampus. Tidak banyak berdiskusi dengan teman-teman pergerakan, tidak terlibat aktif dengan pergerakan di kampus. Saya justru menghindar, karena di kampus itu tempat saya membaca. Ketika di luar kampus, justru saya adalah, tadi dituliskan di flyernya itu adalah praktisi. Nah, kontras itu yang membuat saya dipertemukan dengan berbagai simpul, berbagai irisan yang berbeda-beda. Yang barangkali itu bisa kita saling berbagi pada malam hari ini, tentu karena kita punya berbagai latar belakang, bahkan bukan hanya latar belakang pendidikan, tapi juga tentunya generasi yang bertemu pada malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, di tempat-tempat semacam ini, di kafe-kafe semacam ini, di sini ada manifesto, di tempat-tempat dimanapun di dunia, bahkan kafe-kafe selalu menjadi tempat permulaan pembicaraan untuk lebih memberikan rasa, memberikan tes terhadap sesuatu yang barangkali sulit untuk ditampung di dalam bidangnya masing-masing. Ketika sudah duduk di kafe semacam ini, bertemu, beranjang sana, bercengkrama, terkadang di situ justru bisa diturunkan intensitas dan tensi dari bidangnya masing-masing. Tapi ketika diturunkan di situ, membuka peluang terhadap pemecahan-pemecahan masalah. Karena segala sesuatu yang tegang akan kesulitan sekali untuk menemukan solusinya. Nah, kita sering sekali mendengar cerita bagaimana revolusi selalu bermula dari warung-warung kopi, dari kedai-kedai, dari kafe-kafe. Ketika duduk di tempat semacam ini,
kita barangkali tepat sekali jika disebut dengan koloman budaya, walaupun yang dibicarakan adalah politik. Terkadang kita berbicara sendiri. Yang kalau di sini barangkali akan dibenturkan kontras antara generasi politik di tingkat pergerakan mahasiswa itu dan di tingkat praktisi. Di mana kita melihat ada generasi yang dalam satu sisi naif terhadap pengalaman praksis politik, tetapi di sisi lain mereka masih memiliki standar-standar nilai untuk menyolok praksis politik itu sendiri yang ternyata naif dari nilai-nilai budaya yang dulu pernah melahirkannya. Artinya mereka kalau di dalam bahasanya Jiwel ya Mas Mustafa, mereka itu yang awalnya menjadi orang yang tertindas, suatu ketika mendapat kesempatan maka mereka akan berbalik menjadi sang penindas itu sendiri. Suatu ketika mereka berada di posisi sebagai si tertindas, tetapi dengan kesempatan mereka akan menjadi sang penindas itu sendiri. Hanya diberi peluang. Nah, kita melihat saat ini satu kondisi di mana akan ada pergeseran dari apa yang kita sebut dengan demokrasi pada hari ini. Setelah melalui berbagai tantangannya selama hampir 1 abad terakhir ini. Jadi bentuk yang kita pahami sekarang ini sebagai demokrasi yang kita uji di dalam konteks Indonesia ini melalui bentuk elektoral di mana setiap warga memiliki hak yang sama. 1 suara, 1 warga, 1 suara. Ini diuji kira-kira di masa kita ini kira-kira ya sudah hampir lebih dari 20 tahun, sudah 1/4 abad kita mengujinya. Apakah ini sudah betul-betul teruji, memberikan solusi? Isu-isu demokratisasi yang dipersiapkan oleh kalangan muda di tahun 70-an kira-kira. Mereka menyiapkannya di tahun 70-an. Ketika saat itu bayangkan bagaimana kondisi kebebasan masyarakat di dalam mengutarakan pendapatnya, atau bahkan mereka barangkali tidak sempat untuk memiliki akses terhadap pendapat, terhadap opini. Mereka berjibaku dengan kehidupan sehari-hari yang dibenturkan oleh kebijakan-kebijakan, tidak sempat bahkan untuk memiliki gagasan dan opini. Belum muncul barangkali di tataran masyarakat umum, yang itu berkebalikan dengan di hari-hari sekarang, yang semuanya bebas menyampaikannya. Seperti tadi melalui siniar-siniar di TikTok, di Reels, di Shorts. Dulu bahkan untuk memiliki gagasan itu begitu susahnya. Maka harus ada satu terobosan. Yang kebetulan ini sebenarnya kadang-kadang bukan merupakan sesuatu yang sinkron, yaitu pengelolaan kekuasaan dan produksi kebijakan. Kita selalu berpikir bahwa dengan kekuasaan kita akan mampu memproduksi kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat, untuk subjek dari kekuasaan itu sendiri. Padahal sebenarnya sering tidak sinkron antara kekuasaan ini dengan produksi kebijakannya. Artinya ketika seseorang suatu ketika sudah berkuasa, mereka tiba-tiba menjadi naif dengan keterampilan produksi kebijakan-kebijakannya. Semuanya ambiar, dimakan oleh birokrasi, oleh bahwa
target-target ini harus melalui banyak lika-liku karena dengan alasan musyawarah, dengan alasan rapat, dengan alasan harus ada, dengan alasan-alasan kesepakatan itu. Ternyata kebijakan tidak semudah itu. Kita membayangkan bahwa kalau ada kekuasaan, ada kebijakan. Nah, pada masa-masa itu, masa-masa pada tahun 70-an itu, beberapa kalangan muda menggalakkan isu, mencari satu isu kira-kira semacam isu yang bisa menjadi titik akupunktur. Kalau itu dipencet, maka jalur darah ke beberapa itu akan bergerak sehingga menyelesaikan problem kebuntuan itu. Satu titik. Tapi titik apa itu yang dicari? Titik yang ditawarkan itu adalah demokrasi. Loh, bukannya memang konsep dari negara Republik Indonesia ini demokrasi di awalnya? Sebenarnya tidak ada yang paham dengan apakah itu sistem demokrasi. Hanya karena kita punya kesepakatan dengan 5 sila itu, dan di situ ada pola musyawarah dan ada pola kerakyatan. Tetapi di situ ada istilah permusyawaratan, perwakilan. Maka itu barangkali yang paling cocok dengan nilai-nilai itu adalah apa yang kelak ini disebut dengan demokrasi. Ditawarkanlah demokrasi. Sebenarnya itu untuk memecahkan kebuntuan saja. Karena tentunya kan lucu. Kalau demokrasi itu satu warga, satu suara, one man, one vote. Karena kan lucu sekali, orang yang bangun tidur dengan orang yang sudah memikirkan siapa yang akan dipilihnya setiap hari, mendiskusikannya, bahkan mengusahakannya, memodalinya, bisa-bisa kalah dengan orang yang di pinggir jalan, tidur, tidak mendengar siapa yang akan maju, tahu-tahu, lu nyoblos dia, tahu-tahu yang harus nyoblos sama aja. Atau mereka para akademisi, para profesor yang setiap hari berkecimpung dengan ilmu politik, nilai suaranya sama saja dengan mereka yang sama sekali abai, sama sekali cuek, sama sekali apatis dengan politik. Tapi mau tidak mau, parasetamol ini harus dilepas. Titik akupunktur ini harus dipencet, namanya demokrasi. Diperkenalkanlah ide ini. Ide yang kebetulan memang layak jual saat itu karena dari rakyat untuk rakyat. Bahkan ditambahkan oleh rakyat yang sebenarnya nggak begitu juga jalannya. Karena kalau demokrasi yang semacam ini apa bedanya dengan pemerintahan yang fasis? Pemerintahan yang sekarang kita sebut dengan oligarki, apa bedanya? Ini kan sama aja sebenarnya. Demokrasi ini kan sebenarnya kalau kita bersepakat bareng-bareng, banyak-banyakan suara, ini kan namanya sebenarnya fasisme juga, cuma bareng-bareng gitu. Fasisme bareng-bareng, nggak ada bedanya kan? Fasisme bareng-bareng. Nah, ditawarkan berbagai isu-isu yang sepertinya saat itu ya sangat edgy di masanya, di masa-masa 70-an, 80-an itu menjadi edgy gitu. Pembelaan terhadap minoritas yang kemudian berkembangnya kadang-kadang agak telat, tiba-tiba baru 2000-an akhir muncul gitu. Padahal itu memang bagian dari turunan dari isu demokratisasi. Tapi titik akupunktur ini satu, untuk memastikan bahwa tidak ada satu kalangan pun dalam konsep negara bangsa kita ini yang memiliki kekuasaan yang terlalu mutlak sehingga akan potensial sekali untuk diselewengkan. Kekuasaan yang tidak mutlak aja, yang cuma 10 tahun saja bisa melahirkan buku apa? Apalagi kekuasaan yang begitu mutlak. Ini kekuasaan yang main-main aja, yang cuma kerjanya tiap hari masuk gorong-gorong aja, ini bisa melahirkan buku apa? Bagaimana dengan kekuasaan yang begitu mutlak? Mohon maaf, Om Sidik. Ada Om Sidik. Nah, tapi bagaimanapun
Ini targetnya. Target dari akupunktur ini adalah jangan sampai menggumpal di sana kekuasaan itu. Jangan sampai menggumpal dulu. Permasalahannya ketika titik ini ditekan, baru kemudian kira-kira hampir 20 tahun kemudian di tahun 98 bisa meletus. Bisa satu rezim dibongkar di tahun itu. Bisa take off di tahun itu mereka yang ingin merebut kekuasaan itu dengan harapan. Kan mereka sebenarnya bawa harapan. Ini kekuasaan harus ditumbangkan karena kita membawa harapan. Ketika harapan itu mengudara, sampai sekarang belum landing. Dia di udara terus dan nggak melihat kapan dia akan turun. Dan kalaupun turun akan mendarat di mana? Kayaknya nggak terlihat. Nanti landingnya seperti apa? Ditambah pada dekade ini teknologi, terutama teknologi informasi, meningkatnya justru luar biasa. Itu membuat satu ceruk baru generasi yang barangkali pola berpolitiknya bukan hanya berbeda dengan generasi sebelumnya, tapi pola-pola politik disruptif yang muncul belakangan ini, yang sudah kalau dilihat generasi sekarang, generasi yang muncul di masa-masa pasca reformasi ini, mereka kadang-kadang begini. Kadang-kadang saya mendapatkan curhatan itu, anak-anak sekarang ini apatis. Generasi Gen Z ini apatis, bukan apatis. Kita telah menanamkan trauma kepada mereka. Kita ini para generasi milenial, enggak sih, sebenarnya boomers. Saya mah enggak. Boomers ini loh, mereka telah menanamkan kepada kita politik yang traumatik. Politik yang tidak memberikan harapan apa-apa. Politik yang hanya kekuasaan tanpa memiliki produksi kualitas kebijakan itu. Kembali kepada perbincangan tadi. Politik yang bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan tanpa ada variabel kebijakannya itu. Gak ada kebijakan. Jadi karena tanpa ada kebijakan begini, maka kewajiban-kewajiban administratif ketika dijalankan, maka dia akan menjadi prestasi. Membangun jalan tol yang panjang, menembus Jawa, maka itu dianggap prestasi. Padahal itu kewajiban administratif memang. Gak ada dari situ, nilai-nilai prestasinya gak ada sedikit pun. Itu memang kewajiban, kalau bikin tol ya bikin, atau alternatif lainnya. Kok yang itu dibanggakan gitu? Apakah itu mampu mengangkat IPM Indonesia, sumber daya manusia Indonesia, memberikan akses yang berkeadilan di dalam kesehatan, pendidikan? Mampu nggak bicara dengan negara dunia ketiga seperti Mesir, bahwa air, udara, dan buku adalah hak segala bangsa gitu, adalah hak seluruh warga negara? Mampu nggak bicara begitu? Kalau masih belum mampu begitu, bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi hak seluruh warga negara, kok bilang prestasi? Jadi kalau generasi Z ini dianggap apatis, itu bukan apatis, jangan-jangan itu traumatik. Jangan-jangan mereka sedang trauma dengan politik-politik yang diwariskan ini. Nah, maka sebenarnya akan lebih menarik jika pada malam hari ini kita mendengar dari berbagai kalangan ini tentang bagaimana tadi ada dua hal yang sebenarnya kalau bisa sedikit disimpulkan, yaitu bagaimana politik di tingkat aktivisme, di tingkat ketika politik itu masih menjadi usaha yang terus-menerus. Politik ketika masih ada di tangan-tangan mahasiswa yang mereka bergerak lebih banyak tanpa dorongan-dorongan kepentingan pribadinya, karena mereka masih numpang hidupnya sama orang tuanya.
Dan ketika politik itu menjadi politik kekuasaan yang seharusnya mampu melahirkan atau memproduksi kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai generasi ini tentang diskusi ini, tentunya jauh akan lebih menarik. Bagaimana pengalaman politik generasi kita bersama-sama pada malam hari ini melihat apakah betul politik yang dijalankan saat ini mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang membuat kita setara, bahkan unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mampukah politik kita melahirkan, atau apakah politik kita sudah punya visi peradaban, terutama di dalam menguatkan kemanusiaan kita ini? Sudah tercapai belum? Kalau belum, lalu apa? Itu barangkali pertanyaan. Jadi saya tidak akan menawarkan lecture malam hari ini tentunya ya Mas ya. Ini bukan lecture tentunya, cuma bagaimana kita men-sharing itu semua. Di dalam kotak yang lain kadang-kadang saya selalu mempertanyakan, karena bagaimanapun politik ini bahan bakarnya itu kan ekonomi, ya kan, bikin bahan bakar ekonomi. Tapi nanti politik ini tujuannya adalah ekonomi hidup untuk apa? Untuk politik. Sama dengan kata pepatah seorang budayawan Arab ketika saat itu di tahun 2003 Amerika akan menyerang Irak. Di tahun 2003 alasan Amerika menyerang Irak itu karena Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dituduhkan, yang sampai sekarang tidak pernah ketemu. Maka Amerika menyerang Irak, tapi tidak pernah ketemu. Kata budayawan Arab di sana, budayawan Arab ini menulis di harian berbahasa Arab, yang menyebabkan perang bukanlah senjata pemusnah massal, tetapi peranglah yang menyebabkan bekerjanya senjata pemusnah massal itu. Jadi memang cuma alasan saja pengen perang. Intinya ya ujung-ujungnya seperti sekarang yang ini hanya brainstorming saja tema-tema yang barangkali bisa diangkat. Tema-tema yang paling musim ketika saya masih jadi anak UI. Kalau saya turun di Depok, di stasiun Depok, di situ selalu akan ditunggui oleh para aktivis yang di tangan kirinya ada bendera, atau di tangan kanannya, atau kadang-kadang di atribut di badannya berlambangkan Palestina setiap hari. Dengan kardus-kardus yang kita akan sumbangkan uang 5.000, 10.000, yang entah uang itu bergerak kepada penanda senjata yang mana kira-kira. Dan kita melanjutkan peperangan dengan itu. Nyumbang, emangnya sumbangan itu buat apa kalau bukan buat perang kan ya? Ayo dong buat perang. Emangnya buat kemanusiaan yang mana? Siapa yang mengantarkannya? Ini namanya politik lintas teritorial. Nah, barangkali itu yang bisa kita sharing bersama-sama. Nanti ke arah mana kira-kira pembicaraan kita ini akan mengarah. Kita mungkin akan eksplor di sana. Barangkali begitu, Mas. Saya sudah boleh duduk, Mas Adam. Baik, saya duduk dulu kalau begitu. Saya kembalikan ke Mas siapa? Ya, saya yang dikenalkan, Masnya yang dikenalkan tadi. Mas Roni. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Saya minta tolong untuk tepuk tangan untuk audien. Mungkin sebelum saya mempersilahkan para audien untuk bertanya, saya ada pertanyaan pribadi, Pak. Ya. Akhir-akhir ini itu banyak bermunculan
di mana di situ teman-teman kalangan mahasiswa, aktivis-aktivis itu mengeluarkan darurat demokrasi, walaupun ya bisa jadi mereka tidak paham apa itu darurat demokrasi itu. Ketika saya baca-baca terkait referensi untuk menambah wawasan saya itu, saya mendapatkan sebuah pernyataan bahwa negara demokrasi atau demokrasi itu sendiri adalah tawaran yang belum dikatakan ideal atau sempurna gitu, tetapi lebih baik ketimbang menggunakan misalnya monarki atau oligarki gitu. Hal itu sejalan juga misalnya dengan sekarang masa-masa pemilihan di mana kita ditawarkan bukan merupakan pilihan yang ideal, tetapi pilihan yang setidaknya lebih baik dari yang terburuk seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak, saya persilakan. Baik. Demokrasi barangkali adalah proposal yang ditawarkan pada saat itu. Tapi ya proposalnya hanya itu. Ini titik akupunktur yang perlu dibuka, sehingga lebih banyak gagasan, lebih banyak opini, lebih banyak pendapat yang bisa diterima untuk dikelola. Karena sebagaimana saya sampaikan, di tahun 70-an gagasan itu aja tidak ada. Kalau nggak dipencet ini, nggak muncul gagasan. Nah, ketika muncul gagasan ini yang akan dikelola. Ini dulu gitu. Tapi sekarang kan gagasannya yang ditampung itu gagasan demokrasi. Karena ini lomba suara, paduan suara besar-besaran, yang masuk adalah kapital pemilik suara itu. Kebetulan yang mengambil peran di sana adalah mereka para ekonom-ekonom. Awalnya ekonom-ekonom ini yang bikin kongsi-kongsi kuasa keuangan itu gitu. Kan sebenarnya politik ini kita diajak untuk masuk semuanya, berbagai kalangan, dari budayawan. Bagaimana budayawan punya pandangan, ayo gagasannya di sini, karena setelah dipencet tombol demokrasi itu semuanya akan bisa masuk. Nah, barangkali mana yang akan diolah gitu. Cuma permasalahannya kita selalu kalah rebut daripada urusan perut. Karena katanya Soekarno, perut tidak bisa menunggu. Stomach cannot wait. Jadi ya sudah, lebih didahulukan bagian itu. Maka yang punya kebijakan di sana adalah para ekonomi. Yang itu menjadi pertanyaan, sebenarnya identitas perekonomian kita ini yang buktinya mempengaruhi politik, terutama pada hari ini dengan pola-pola oligarki, di mana perusahaan itu menjadi pemodal negara. Perusahaan dan negara betul jauh berbeda. Kalau perusahaan itu tujuannya adalah profit, keuntungan. Kalau negara adalah kesejahteraan, gak ada hubungannya. Kalau mengelola negara seperti mengelola perusahaan, berarti yang ada keuntungan bagi negara itu yang akan dikelola. Padahal negara tidak melulu mengurus profit, tapi benefit. Kalau konteksnya adalah mengelola ekonomi untuk negara, tujuannya adalah kesejahteraan secara umum. Dan itu tidak ada di dalam profil perusahaan. Mana ada perusahaan yang memikirkan kesejahteraan secara umum? Nggak ada. Karyawannya aja nggak sejahtera. Jadi nggak bisa gitu. Orang-orang yang ada di perusahaan nggak bisa. Nah, yang kita tanyakan ini identitas sebenarnya dari perekonomian yang kita sebut sebagai perekonomian Pancasila. Ini apa sih? Di mana ekonomi ini memegang peran penting itu. Jadi kalau saya entah berhasil menjawab pertanyaan panelis Mas Ron ini apa enggak gitu. Tapi menurut saya itu, karena dalam rebutan itu yang memenangkan ini adalah kalangan oligarki itu, kalangan pemegang modal yang memiliki modal kekuasaan juga gitu. Maka kita harus secara lebih radikal lagi membongkar pola-pola perekonomian yang bisa tumbuh di sini. Kira-kira seperti apa? Kalau saya menawarkan, kan sebenarnya membagi perekonomian itu kan sebenarnya ada dua saja di dunia ini. Secara umum di dunia ini perekonomian kan ada dua. Ada perekonomian yang berbasis keuangan, monetary. Sumbernya adalah uang. Ada yang berbasis barang, ekonomi barang.
Kalau menurut orang awam, kita bagi sebagai orang awam, Barat itu perekonomiannya uang, Cina itu perekonomiannya, Timur itu perekonomiannya barang. Cina nggak mau produksi aja udah, bikin aja. Mereka nggak peduli dengan uang, yang penting mereka punya barang. Kalau dalam prosesnya itu butuh uang, mereka tinggal print aja, karena menurut mereka uang itu adalah bagian dari komoditas, dari barang, print aja. Klik kanan, print, kayak gitu. Mereka nggak peduli dengan uang. Tapi di Barat, mereka memegang betul, memegang teguh etika perekonomian uang, monetary. Maka di situ ekonomi inflasi. Tapi kan kalau kita perhatikan, dua-duanya ini kan perekonomian benda mati. Inanimate ekonomi, uang ya benda mati, barang benda mati. Kapan kita menciptakan perekonomian makhluk hidup ini, animate ekonomi ini? Apakah ekonomi Pancasila yang kita, apakah punya begitu? Kalau memang perekonomian Pancasila itu ada, seperti apa bentuknya? Dan kenapa kok bisa perekonomian Cukong ini yang hidup dan menguasai politik Indonesia pada hari ini? Sehingga ya inilah keadaan kita yang sangat jauh dari sejahtera. Inilah keadaan kita. Begitu Pak Mas Rodi. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada para audien untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafni dan Maulidini dari PBIB. Tadi sempat menyinggung tentang aktivis. Pertanyaan sedikit cerita ya. Saya ini akan anggaplah OTW menjadi aktivis gitu. Pertanyaannya gini, apakah bisa aktivis itu menjadi seorang sastrawan? Karena aktivis sendiri itu sibuk dengan pergerakan, sedikit-sedikit ada kumpulan, ada ini, ada itu. Kita itu tidak terus membaca buku, kurang waktu lah gitu. Apakah bisa seorang aktivis tersebut bisa menjadi sastrawan gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung atau lanjut? Lanjut. Baik, selamat malam Bapak. Saya mau bertanya. Bapak tadi mengatakan kalau jangan sampai kekuasaan menggumpal dan menyengsarakan masyarakat. Sedangkan tidak jarang banyak kekuasaan yang menggumpal karena atas dorongan orang terdekat atau dorongan dari masyarakat. Itu bagaimana dan apakah itu bisa disebut kemauan masyarakat? Terima kasih. Siapa tadi namanya? Saya Muhammad Nur Sofi dari kelas PBIP 2024. Kurang berapa Mas? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, maksud saya bukan untuk bertanya, tetapi saya sedikit tersinggung tentang penjelasan Bapak tentang yang jalan tol itu, tentang pembangunan jalan tol. Bahwasanya dalam penjelasan Bapak tadi sedikit kontra kayaknya terhadap kebijakan pembangunan jalan tol tersebut di Pulau Jawa dengan beberapa argumen yang Bapak sampaikan. Akan tetapi saya punya beberapa argumen juga bahwa pembangunan jalan tol tersebut memang benar-benar harus dilakukan secara cepat. Argumen saya yang pertama yaitu bukti
suatu negara itu maju adalah dengan majunya suatu infrastruktur. Dan argumen saya yang kedua yaitu bahwasanya popularitas Indonesia 56% lebih berada di Pulau Jawa. Jadi untuk memajukan Pulau Jawa dengan pembangunan tol tersebut adalah hal yang tepat, karena sudah separuh lebih rakyat Indonesia merasa terbantu. Dan argumen saya yang ketiga yaitu jalan tol itu bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, bukan Bapak tadi ini menghubungkan dengan pendidikan. Jadi menurut saya kurang ada hubungan gitu. Kemudian yang keempat, bahwasanya pembangunan jalan tol ini adalah suatu rencana jangka panjang. Jadi jika dinilai dari sekarang mungkin terlalu agresif gitu. Harus 10 tahun kemudian ataupun 20 tahun kemudian baru terasa efeknya, dampaknya. Dan juga yang kelima, bahwasanya untuk pendidikan bukan tidak diperhatikan di Indonesia ini, bahkan sangat diperhatikan. Anggaran APBN adalah 18% untuk pendidikan. 18% ini gak kecil loh. Sekitar ratusan miliar rupiah, ratusan triliun mungkin untuk pendidikan. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu dari Rafni, dia berniat untuk menjadi seorang aktivis. Mungkin memulainya dia melalui organisasi-organisasi seperti itu. Apakah dia bisa nanti gitu untuk menjadi aktivis, namun dia juga ingin menjadi sastrawan gitu? Mungkin itu. Yang kedua itu dia menanyakan bahwasannya ya Sofi. Dia menanyakan terkait kayak kekerasan yang menggumpal katanya karena didukung masyarakat itu, apakah itu baik atau enggak gitu. Kalau yang ketiga itu dia bukan bertanya tapi lebih ke berargumen bahwasannya pembangunan itu membantu untuk mendukung gitu modernitas di Indonesia gitu. Habibur Rahman. Iya. Baik. Itu saya penikmat jalan tol seperti kayak Pak Izi. Saya tiap minggu pasti bolak-balik jalan tol dan nggak terhitung. Yang saya kritik kan ya perlu jalan tol, justru perlu. Tapi maksudnya itu bukan prestasi gitu, itu kewajiban gitu. Kalau kewajiban jangan dianggap prestasi. Kita sholat 5 kali sehari, ya jangan terus kita minta privilege sama Gusti Allah. Itu kewajiban kita gitu. Dahulukan yang punya lebih dari itu gitu. Jadi sama sekali saya bukan anti jalan tol, tetapi maksudnya apakah dengan mengalihkan pada kewajibannya itu, apakah jalan tol itu bisa menjadi seseorang serta-merta seorang pemimpin itu menjadi berprestasi gitu. Nah, seperti tadi ketika dibandingkan dengan anggaran pendidikan. Oke, anggaran pendidikan di kita sudah lebih dari 600-an triliun saat ini. Tetapi bandingkan dengan hutang kita untuk program infrastruktur yang menutup mata kita gitu. Menutup mata kita
dari pencapaian-pencapaian lain yang bahkan itu merupakan kebutuhan pokok kita itu sendiri. Kan jauh. Yang penting sekarang kita berhutang, toh nanti yang akan menyelesaikan hutangnya itu pemerintahan yang akan datang, atau anak cucu kita, bukan kita. Kita nggak merasakannya gitu. Jadi kalau membandingkannya, oke, pendidikan kita tinggi, tapi hutang kita untuk sesuatu yang non pendidikan bahkan non kebutuhan mendasar, tapi untuk menyokong apa yang disebut dengan industri di kita itu sedemikian tingginya. Itu barangkali Mas Habib nanti bisa kita diskusikan gitu, kita bisa bandingkan, justru itu akan menjadi titik menariknya. Yang jelas kalau masalah jalan tol saya justru tidak menolak ya, tetapi justru masa itu menjadi satu-satunya prestasi gitu ya kan? Apakah itu satu-satunya prestasi? Kan nggak bisa. Kalau masalah sekarang perekonomian bisa 5% itu tidak akan, kalau menurut saya tidak akan pernah mampu menjawab nanti ketika sudah masanya bom atom dari hutang ini meledak. Kalau 5% nggak bisa. Kalau dengan bikin hutang sebesar-besarnya kita mampu berada di angka 8, 9%, baru itu aman gitu. Kalau cuma mampu dari 3 menuju 5 ya nggak mungkin. 5% itu nggak akan menyelamatkan apa-apa gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Sofi ini menarik. Bagaimana kalau rakyat sendiri yang memelihara kebuntuan itu? Seperti yang terjadi di beberapa daerah, mereka justru lebih senang memilih anaknya kades untuk dipilih lagi, kemudian istrinya, yang penting tidak lepas dari keluarga itu. Atau yang terjadi di daerah-daerah lain, seluruh pimpinan daerahnya itu adalah dari satu keluarga, dari dinasti yang sama. Di Tangerang, sekarang di Republik Indonesia juga gitu. Terjadi untuk kita semua. Selamat datang. Nah, bagaimana? Ini kan masyarakat yang memilih. Yang perlu kita sadari, kita sebenarnya ini kan memilih langsung calon pemimpin yang sebenarnya tidak kita pilih langsung, sudah dipilihkan. Kali Anda di sini bebas masuk ke manifesto dan bisa memilih espresso, americano, atau latte. Anda bebas memilih. Tetapi pilihan itu bukan Anda yang memilih. Bartendernya sudah, yang ini yang Anda, lu pilih bebas yang 3. Tapi yang menentukan yang 3 ini bukan Anda. Apakah itu kebebasan? Anda berhak memilih dari 3 yang kemarin itu. Yang memilih yang 3 ini siapa? Kan lucu. Kita bebas memilih orang yang bukan kita yang memilihnya, yang nggak bisa. Artinya seharusnya dibuka lagi keran yang lebih besar lagi. Ini kan dari ketika isu demokratisasi ini mulai menurun, bayangkan, baru menurun saja, dikritik saja, yang muncul seperti ini, oligarki. Dimana kalau untuk bisa mencalonkan sebagai calon presiden saja sudah harus menguasai 20 sekian persen parliamentary threshold. Ini kan kita dikunci. Jadi unsur-unsur yang lain mulai ditutup. Sekarang namanya DPD, dulu putusan daerah. Seharusnya kan ada lebih banyak peluang-peluang kalau kita benar-benar cerdas. Seharusnya dari berbagai elemen kan bisa mengusulkan presiden dengan caranya. Seperti apa kayak? Ya kita harus terbuka. Tapi kalau melulu ditekan melalui kebijakan yang ada di Senayan, nggak bisa. Termasuk yang mencetak di Senayan kan saya sama Mbak Novi kan, pemilih-pemilih ini ya. Maksudnya itu ternyata nggak berjalan dengan baik gitu. Ada salah satu di sini itu cerita. Ini cerita beneran. Salah seorang anggota DPR yang sangat terkenal dan terkenal sekali karena sekarang punya kasus dari Madura gitu. Dan terkenal sekali karena dia di Madura punya berbagai hal. Yang kalau kita lihat kemana-mana, terutama di jalan utama sini, kita lihat gedungnya gitu. Masalahnya dia nggak terpilih pada tahun lalu, pada pemilihan yang lalu. Yang jadi adalah seorang rekan, seorang kawan kita.
Kawan kita ini yang ngakunya kuliah di Jogja, tapi tinggalnya di Malang. Ketika di Jogja terjadi gempa, dibangun di Malang. Gempa, Jogja gempa. Ini kenapa? Loh, kamu kan ngakunya ada di Jogja. Oh, ya telepon ke rumahnya. Ma, aku selamat, alhamdulillah. Suatu ketika dia mencalonkan diri jadi anggota DPR, mengalahkan tokoh yang terkenal ini. Karena kenapa? Itu bagi-bagi duit, gini. Ketika ditanya sama pemilihnya, Bu, kenapa kau pilih dia? Oh iya, saya pilih dia karena saya pikir gak bakal jadi. Kasihan, dia ngasih duit saya 200.000. Jadi saya pilih. Banyak orang yang berpikiran sama gitu. Nah ini artinya ketika memang situasi politik oligarki seperti sekarang ini ditopang oleh masyarakatnya, perlu dipecahkan lagi gelasnya biar rame gitu. Ya kan? Masa lari ke hutan? Perlu lagi dipecahkan gelasnya. Maka pecahkan di sini nih sekarang gitu. Ini kan gak bakal berjalan kalau terus begini nih. Gak bakal kita punya pilihan yang kita pilih sendiri. Gak bakal. Seharusnya lebih banyak yang muncul, lebih banyak gagasan-gagasan lagi muncul. Itu yang sebenarnya. Makanya kalau kita pun akhirnya bergantung kepada demokrasi yang seperti ini, betapa buruknya kita. Ini semacam obat yang sepanjang masa kita bergantung kepada obat yang tidak ideal ini. Seharusnya kan kita bergantung kepada herbal organik lah, seperti itu ya kan? Kepada apa yang dimiliki kita sendiri. Tapi kan sekarang masih numpang. Kan kalau kita mau mengikuti demokrasi organiknya kita itu kan permusyawaratan. Artinya adu argumen, bukan kuantitas suara. Kalau di dalam bahasanya aktivis Ansor itu kan bahsul masail. Jadi adu kualitas argumen untuk memutuskan sesuatu, termasuk memilih pemimpin. Adu argumen di situ, bukan kuantitas suara, bukan aduan suara gitu, bukan lomba burung berkutu, ya kan? Jadi aturan ada permusyawaratan perwakilan, berarti ada proses dari bawah, ada proses. Misalkan ada golongan tertentu yang bisa mencalonkan tanpa partai. Jadi dari golongan masyarakat adat atau gimana yang disebut masyarakat adat, misalkan mendapat dukungan di tingkat kecamatan, naik lagi di tingkat kabupaten, dukungan tertentu, baru dia bisa mencalonkan senilai partai. Atau dari kelompok profesi tertentu misalkan. Ini kan baru ide-ide yang coba kita pecahkan lah malam inilah gitu. Atau minimal setidaknya sudah tahu yang mana yang akan kita pecahkan pada malam hari ini gitu. Setidaknya kita incar nih yang akan kita pecahkan. Mana tahu lahirnya dari manifesto justru. Seperti saya bilang, tidak jarang dalam pengalaman politik ini di mana-mana lahirnya memang dari kafe gitu. Jangan-jangan dari sini lahirnya. Dari Mas Sofi ini jangan-jangan. Nah, soal apakah seorang aktivis bisa jadi sastrawan, menurut saya seorang sastrawan itu sebenarnya sejatinya adalah seorang aktivis. Tadi Kek Faizi membacakan puisi untuk kami. Ini ada Kek Faizi, sastrawan. Tapi menurut saya justru sastrawan itu ya adalah seorang aktivis. Dan banyaknya memang banyak sekali kalangan sastrawan yang lahir dari aktivisme, bahkan aktivisme politik. Banyak sekali, tidak bisa disebut namanya karena terlalu banyak. Semuanya lahir dari situ. Jadi ini sebenarnya kan gak mungkin puisi yang bagus itu lahir kalau seseorang gak pernah patah hati. Gak mungkin. Kalau di politik patah hatinya tiap hari. Udah dijanjiin, udah nyekot jas, sore-sore malamnya gagal jadi wapres. Apakah mau nulis puisi? Harusnya nulis puisi gitu. Orang Pamekasan lagi. Kasihan banget. Jadi kalau seorang pecinta dia tiap 3 bulanan dia sakit hati, kalau dalam politik dijamin tiap hari. Mbak Novi yang lebih pengalaman lah itu. Terima kasih.
kasih atas jawabannya Bapak. Izin menanggapi juga perihal pertanyaan yang nomor 3 tadi, perihal pembangunan itu membantu ekonomi, membantu misalnya popularitas kita sebagai bangsa gitu. Sebenarnya yang salah itu ketika kita jor-joran melakukan pembangunan, tetapi SDM kita tidak mendukung. Dimana ya yang terjadi sekarang misalnya pembangunan IKN itu bagi saya tidak masuk di akal, karena melihat kita sendiri belum sejahtera gitu, SDM kita juga belum unggul. Ngapain kita kepengen dipandang udah besar gitu Indonesia, walaupun ya aslinya itu SDM kita masih di bawah gitu. Makanya kita perlu menatanya itu dari bawah ke atas gitu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah aktivis bisa menjadi seorang sastrawan? Saya rasa banyak sastrawan Indonesia itu yang muncul dari menjadi seorang aktivis. Misalnya Uji Tungkul, Pramudia Anantatur, itu dia lahir dari aktivis. Dan kalau misalnya teman-teman menanyakan apakah menjadi aktivis itu kita akan sibuk, kita akan tidak bisa membaca gitu. Salahkan organisasinya jika kalian menjadi aktivis tetapi tidak memberikan ruang bagi kalian untuk berproses menjadi seseorang yang mempunyai kemampuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu. Selanjutnya saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Yang perempuan baju putih sama yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulia Mufitasari, saya dari PBIB Angkatan 2024. Tadi Bapak sempat memberikan statement bahwa seorang yang tertindas akan menjadi seseorang yang menindas jika diberikan kesempatan. Sebenarnya pertanyaan saya ada 2. Apakah kesempatan yang Bapak maksud itu adalah kesempatan sebagai seorang pemimpin? Dan jika Bapak menjadi seorang pemimpin, kebijakan apa yang akan Bapak utamakan bagi para kaum pemuda yang mungkin notabene masih sebagai seseorang yang tertindas? Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tertarik dengan pertanyaan dari Mas Ubed. Saya ingin memperpanjang masalah tersebut. Saya ingin menanyakan prestasi seperti apa yang relevan dalam demokrasi politik. Sedangkan dunia politik di Indonesia ini masih belum relevan menurut saya. Terima kasih. Satu lagi Mas. Oh, sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana yang sudah kita pahami bahwa di Indonesia ini sudah terkenal dengan politik kekuasaan. Lantas, bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi Indonesia berperan dalam politik tersebut? Sedangkan seperti yang dikatakan oleh Bapak, bahwasanya penguasa itu sudah dipilih secara tidak sadar, sudah ada yang dipilih. Lantas peran bagi pemuda dan pemudi ini sederhananya itu seperti apa? Dilihat dari politik yang ada di Indonesia ini, sepertinya pemuda sudah tidak memiliki peran dalam hal politik tersebut. Terima kasih. Nah, ini kan
Ini menarik. Apa peran pemuda ini? Peran pemuda adalah Anda mencari bapak seorang presiden. Biar dengan IPK 2 Anda nanti bisa ditempel fotonya. Jadi cari bapak, dan bapak Anda harus seorang presiden. Kan menarik. Jika ada pertanyaan seperti barusan, apa kira-kira peran pemuda? Kenapa nggak pemuda bisa mengusulkan? Karena kemudaan ini menjadi diselewengkan gitu loh. Kita bukan nggak mau pemimpin yang muda, tapi saya pikir di forum ini ada yang lebih pantas gitu. Sama-sama mudanya, banyak yang lebih pantas. Kita bukan masalah di kemudaannya itu. Jangan sampai kita yang muda ini, saya kan sekarang ikut muda juga gitu, gara-gara sama Anda semua. Jangan sampai kemudaan itu menjadi terselewengkan hanya gara-gara ulah satu anak muda yang nggak mau akunnya diungkap itu gitu. Jangan sampai kita kecipratan semua gitu. Kemudaan bukan masalah. Silahkan Anda muda, Anda tampil silahkan. Tapi yang benar, bukan yang muda yang tidak benar gitu. Kan menarik kalau misalkan para muda punya satu konvensi seperti yang dilakukan pada tahun 28 dulu itu. Yang dilakukan 100 tahun lalu itu, hampir 100 tahun lalu. Konvensi sebenarnya dari pilihan kita saat ini dengan bahasa Indonesia, dengan kesadaran akan kebangsaan, itu kan dilakukan oleh pemuda-pemuda itu. Kita juga bisa dong sekarang para pemuda datang, ini ada satu anak muda merusak nama kita nih. Kita muda tapi kita nggak kayak dia. Kita di sini kebanyakan bukan anak presiden. Nggak bisa semena-mena dong. Gimana kalau kita punya satu standar mengusulkan presiden juga? Nggak harus melalui partai. Bisa aja. Berapa kita punya angkatan muda sekarang yang bisa bersuara? Caranya bagaimana? Nah itu kan kalau cara ini teknis ini ya kan, itu bukan tugas saya sebenarnya sih, tapi ya bisa dibicarakan. Tapi pada intinya pertanyaan ini perlu terus dipertegas, ditekankan. Apa peran kita terus sekarang? Kita mau nggak sebenarnya tuh? Pertanyaannya mau nggak kita menerima ada pemuda yang ngaku pemuda itu, kemudian dengan semena-mena dia panggil pamannya, gue pengen jadi wapres nih. Dia bilang ke bapak bokapnya, Dad, wapres dong. Terus dia jadi. Maksudnya kita akan menerima nggak ketanggilan semacam itu dan dia menyebut dirinya pemuda. Seandainya dia nggak menyebut dirinya pemuda, mungkin oke nggak apa-apa. Ya warga negara yang tengil gitu. Tapi ketika yang dimajukan itu kemudaannya, itu kan mencoreng nama pemuda, mencoreng nama Anda di sini nih. Mencoreng kita semua, ya enggak? Ya. Harus dong, harus bicara gitu. Dan yang harus kita suarakan. Apa nggak malu Anda sebagai pemuda? Ada yang nggak terwakili gitu. Harusnya kan merasa, gue nggak diwakili sama lu. Lu nggak bisa kayak gitu. Gue muda tapi nggak kayak lu juga. Nggak bisa dong. Ini yang harus saya pikir ini jelas peran pemuda saat ini seperti apa. Gitu ya Mas siapa tadi kan? Mas Dani. Nah, kemudian tentang bagaimana yang diopres, become the oppressor, atau yang tertindas suatu ketika nanti akan menindas. Enggak, sebenarnya itu hanya peribahasa bahwa power tends to corrupt, bahwa kekuasaan itu memang cenderung akan menjadi menyeleweng. Kekuasaan memang sifatnya, watak utama kekuasaan itu akan menyeleweng. Itu yang perlu dipegang. Ketika Anda sudah masuk ke politik, Anda harus ingat itu, bahwa kalau saya berkuasa, bisa-bisa saya menyeleweng karena berbagai situasi dan alasan. Kan ini politik itu permainan. Tapi main-main lupa sampai 5 tahun gitu. Ya main-main Anda main-main 1 tahun, setengah tahun lah. Masa sampai 5 tahun? Ternyata, oh iya ini memang begini memang bro. Beda. Lu sih gak pernah masuk ke politik. Entar mau masuk juga gini. Ya kayak gini mah keadaannya. Ya ayo kita perjuangkan.
Tambah lagi 5 tahun kita ditipu sama dia, 10 tahun dah. Setelah 10 tahun, susah belum, aku mundur. Ya udah 10 tahun, dia udah punya perusahaan di sini, jadi komisaris di sini, mundur dari politik. Dulunya makan bersama dengan kita, susah bersama, masuk politik kerjanya kayak gitu. Sulit nih, realitas. Harus begini. 10 tahun baru kerasa bahwa kita ditipu gitu. Jadi maksud saya tadi itu Mbak Sari, bahwa ya kita harus berhati-hati ketika kita punya tool, punya perangkat, punya alat yang namanya politik ini kan alat saja kan, di antara berbagai alat. Ada alat kebudayaan. Kalau dulu alat yang paling banyak digunakan itu adalah alat kekuatan atau perang, bukan kekuasaan. Power dalam pengertian dulu itu bukan kekuasaan. Power saat itu bukan kekuasaan, tapi maksudnya ya strength, memang fisikal, harus ada militer. Itu kalau dulu. Kalau sekarang kan enggak. Power itu bisa dari lobby, bisa dari penguasaan modal dan semacamnya. Kekuasaan itu. Nah, tapi bagi apapun itu, kekuasaan itu memang cenderung untuk bersikap menyeleweng, cenderung untuk zalim gitu. Kekuasaan itu cenderung untuk zalim, itu yang menjadi rambu-rambu. Barangkali begitu. Oh betul. Lalu bagaimana dengan prestasi politik? Betul. Sebagaimana tadi, politik itu seharusnya menjadi manufaktur dari lahirnya kebijakan-kebijakan yang sudah terfermentasi dengan baik dari tingkat bawah, sudah melalui berbagai tahapannya, lahir jadi produk yang bisa diterima. Kebijakan yang kalau bahasa jualannya itu yang merakyat, itu prestasi politik. Kebijakan yang merakyat, yang menyentuh langsung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Negara hadir bukan karena melihat profit, tetapi melihat ada kesejahteraan rakyat di sana. Sejauh ini kan negara hadir karena di sana ada peluang keuntungan dalam cara pandang kapitalistik, cara pandang seorang pengusaha. Dia akan hadir di wilayah yang banyak batu baranya, di wilayah yang banyak minyaknya. Negara akan hadir, mengerahkan segala dayanya di sana, memberangus rakyat adat, hutan-hutan ditebang, oke? Negara akan hadir karena dia melihat cuan di sana. Tapi kalau itu berkenaan dengan kesejahteraan, negara nggak akan hadir. Ketika rakyat bilang, nih, kami terdampak, kami sudah nggak punya tanah, kami begitu. Apakah negara hadir? Nggak ada. Ketika ada demo, negara sembunyi. Ketika nggak ada lagi, dia turun lagi. Negara yang berprestasi adalah dia hadir kalau ada isu kesejahteraan di sana. Dia harus punya solusi untuk itu, bukan mengorbankan. Pola perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintahan semacam ini adalah pola perekonomian kanibalistik. Dan itu harus disadari, muncul di berbagai tingkatannya, termasuk sekarang dengan pola-pola yang disebut dengan bank pinjaman yang atau bank mekar itu. Kita cari 10 orang mengaku punya usaha, sudah pokoknya kumpulkan 10 KTP, dapat cairan dari bank. Bukan untuk usaha produktif, tapi untuk beli Oppo. Oke? Sudah, beli Xiaomi. Ini boleh. Ya karena memang tujuannya bukan produktif, ada yang gagal dari 8 itu pastilah. Karena itu konsumtif. Satu, gue nggak bisa bayar, bingung, tergilas baik. Hapus juga ini. Nah, dia menjadi disalahkan. Padahal yang salah bukan dia, tapi memang sistemnya dibuat salah. Ini yang maksudnya manusia yang lain memakan manusia yang lain. Ini perekonomian kanibalistik yang dihasilkan. Pola-pola kapitalistik ini memang menempatkan konsumerisme di
garda depannya. Orang harus banyak belanja. Yang dimaksud konsumerisme ini kan orang cenderung akan membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan pokoknya. Bahkan walaupun itu merusak. Itu contoh konsumerisme. Ini root of all evils. Ini adalah akar dari segala kejahatan. Ini konsumerisme. Orang membeli yang bukan kebutuhannya, tetapi karena terpancing live shopping. Oke? Kok lucu ya? Bisa si Odi. Oke. Jadilah yang jadi. Dan terjadilah seperti itu. Contoh sederhananya alkohol, ya kan? Ini beberapa kali saya sampaikan karena lucu, gitu. Lambang dari konsumerisme itu alkohol. Alkohol ini dibuat sedemikian rupa sebagai sesuatu simbol kesuksesan. Kalau kita kemana-mana, pesta-pesta mewah, mereka akan minum dengan wine warna merah, champagne, senang gitu dilihatnya, gitu, indah. Atau kalau anak-anak yang lebih muda minum bir. Kalau di Mandalika yang menang akan di sirkuit akan buka sampahnya dan disemprot gitu. Sumber kebahagiaan bir. Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan gara-gara mabuk, dan itu banyak terjadi di Amerika, terus terjadi di beberapa negara sampai sekarang. Alasannya karena mabuk. Masih coba Anda Google berapa orang melakukan pembunuhan gara-gara alkohol? Banyak sekali. Atau hidupnya tidak teratur, atau dia mabok terus. Maka yang disalahkan lu sih nggak bisa ngatur. Berkelas dong. Ini dong caranya minum. Omongan sampah itu. Memang ini dibuat-buat mabok. Masih dibungkus dengan berbagai macam. Maboknya mabok. Ini produk memang untuk tujuan konsumeristik memang. Ini memang pintu depan ujungnya dari garda depannya dari konsumerisme, gitu. Kapitalistik. Jadi negara yang cara pandangnya demikian kapitalistik terhadap sumber-sumber ekonomi, melihat segala sesuatunya di dalam paradigma ini, termasuk tanah-tanah. Oh ini, termasuk Anda. Nah ini. Oh ini 50.000, oh ini dihitung nih buat nanti pemilihan, ya kan? Cara pandang kapitalistik bekerja di situ. Ah kalau ini cukup ini, kalau ini cara pandang kapitalistik. Padahal tidak semuanya harus diuangkan. Banyak cara untuk perekonomian itu lebih dari sekadar uang. Bahkan saya mohon maaf, saya selalu ngeritik tuh BMT yang banyak tuh. Saya buktikan ada 2 BMT besar. Tahu BMT kan ya? Ya. Saya pernah, direkturnya saya sebenarnya mau datang ke direktur, tapi direkturnya yang bilang saya akan datang. Oke, datang. Ada dua BMT datang. Saya tanyakan konsep perekonomiannya yang mereka jual dengan komodifikasi itu ada label syariah itu, ya kan? Kan BMT syariah itu no. Oh iya. Nah, saya santai-santai aja. Jadi iya, kan nggak riba toh kalau saya pinjam 10.000 nanti kembalikannya 12.500 nggak riba. Soalnya kenapa? Kan kalau 10.000 itu sekarang harga Pertamax, besok naik 12.500 Pertamax. Ya duit itu nggak berguna lagi 10.000, bayarnya harus 12.700 atau 500 gitu. Oke. Saya terus bilang, ya kan berarti ini karena hukum inflasi. Tapi memangnya Baitul Mal itu basisnya memang monetary ya. Dan bisa syariah banget gitu. Kalau basisnya uang itu kan inflasi. Uang itu pasti nilainya akan turun. Kamu sudah tahu turun, kenapa dijadikan landasan perekonomian? Dia pasti turun. Tahu-tahu salah seorang dari 2 ini ada yang bilang, iya, sebenarnya dulu Kiai tidak setuju. Karena Baitul Mal dulu konsepnya adalah lumbung panah. Nah, ya saya nggak bilang, Anda yang bilang sendiri. Kalau kita pinjam 1 gantang beras, harus dikembalikan satu gantang.
gentang, nggak boleh satu gentang 200 gram, nggak bisa. Itu namanya riba. Tapi kalau duit, nggak ada riba. Kenapa? Kok duit inflasi kok? Ini menunjukkan rapuhnya sistem perekonomian semuanya yang disebut syariah, ujung-ujungnya juga duit. UUD juga. Perekonomian UUD namanya, ya kan? Banyak yang harus dibongkar memang. Gitu. Banyak yang harus kita evaluasi ulang. Gitu. Tapi kita bertahap, kita lihat prestasi satu negara itu kalau dia punya kebijakan, yang kebijakannya itu melihat kesejahteraan sebagai objektifnya itu. Kalau itu baru. Kalau enggak, yang dilihat adalah keuntungan sekelompok pengusaha, keuntungan orang tertentu, keuntungan diri, itu namanya bukan kekuasaan yang berprestasi. Dan itu sudah kita rasakan bersama sekarang. Terima kasih. Ding. Saya buka lagi 2 pertanyaan bagi para audiens yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Molidia Rahmatullah, bisa dipanggil Van. Pembahasan yang sangat menarik sekali untuk dibahas, yaitu tentang tadi Bapak yang money politik. Menurut saya money politik ini udah sangat dinormalisir banget ya di masyarakat, karena udah tahu buruk tapi tetap diterima gitu. Dan dampak buruknya adalah ketika pemimpin itu sudah terpilih, tidak menutup kemungkinan pemimpin itu akan korupsi untuk menggantikan uang yang sudah dibuat money politik itu, Bapak. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapannya, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terkait ekonomi Joko Madi. Saya bercerita sedikit. Saya punya kenalan bos. Nah, dia itu punya pabrik dan mempunyai ratusan pegawai. Gitu. Semakin hari semakin tahun sistem ekonominya itu semakin menurun. Nah, dari situ agak kelamaan itu dia itu anggap mula produk dari Cina. Nah, setelah produk itu gimana ya, maksudnya dia itu mula produk dari Cina gitu, datakan produk dari Cina. Setelah itu ekonominya itu naik gitu loh, Mas. Intinya gini, saya punya bos, kenal bos, dia tuh punya pabrik barang ini, Mas. Lama-kelamaan dia mempunyai ratusan pegawai gitu. Lama-kelamaan ekonominya itu menurun. Setelah hubungan sama Cina dia naik. Nah, setelah naik itu kan mensejahterakan yang ratusan itu. Itu. Sedangkan sebelum pulang dari Cina itu, setelah saya tanya, kenapa harus mendatangkan barang dari Cina? Itu. Ya, terus dia jawab, kalau saya tidak mendatangkan dari Cina, mungkin pabrik saya ditutup gitu. Nah, dan yang ratusan pegawai itu mungkin
tidak sejahtera gitu. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Alif. Mas Alif. Ayo, satu lagi. Saya mau tanya partai, karena kan Pak Kiai orang partai. Saya Royan Julian. Tahun 1950 itu dianggap sebagai tahun di mana demokrasi menurun. Itu karena di situ terlalu banyak partai di parlemen, kepentingan ideologi di situ saling tabrakan sehingga birokrasi macet. Puncaknya tahun 1959, 5 Juli itu muncul dekret presiden, demokrasi parlementer itu berubah menjadi demokrasi terpimpin. Kalau kita melihat sekarang, partai kok sepertinya masih seperti dulu, berdasarkan kepentingan berbasis kepentingan, bukan kepentingan rakyat yang mestinya diperjuangkan. Sebenarnya tadi yang disinggung Pak Kiai tentang lembaga non partai itu kan sebenarnya sudah ada. Pak Kiai tentu saja sudah tahu ya, Golkar misalnya didirikan oleh Nasution, dan ternyata Golkar pun itu menjadi alat bagi angkatan darat. Dan pada akhirnya memang tahun 99 Golkar menjadi partai, kemenangan Akbar Tanjung. Nah, kalau menurut Pak Kiai sebenarnya ini saya minta tanggapan aja, Pak Kiai. Kok sepertinya partai tidak berubah, dan untuk menjadi partai yang ideal itu bagaimana? Karena Pak Kiai orang partai. Saya kira itu. Apalagi ya? Saya sebenarnya punya 2 pertanyaan, tapi satunya lupa. Baik. Oh iya Pak Kiai, itu tadi ternyata golongan-golongan fungsi tadi, fungsi ekonomi misalnya buruh, kemudian petani dan sebagainya, itu jangan-jangan nanti kerasukan kepentingan itu juga. Persoalannya kan itu, kalau tadi kan kalau sudah masuk politik dia menjadi jahat gitu. Itu mohon tanggapannya Pak ya. Saya lanjutkan. Takut lupa soalnya. Karena ini menarik, ini melanjutkan yang tadi. Karena takut masuk ke petani-petani dan nelayan-nelayan, mereka menjadi terkorupsi dengan sendirinya. Mereka korupsinya nelayan, korupsinya petani itu kan ketika mereka menyerah dan menyerahkan keadaannya itu kepada para pemodal. Itu sebenarnya. Yang perlu kita kritisi dari kondisi ini adalah betapa kita sebenarnya tidak pernah punya pilihan. Jangan bilang ini selera gue, gak bisa diperdebatkan. Gak ada selera yang tidak bisa diperdebatkan. Selera Anda itu sudah structure. Selera Anda itu sudah manufacture. Selera Anda ini sudah ditentukan oleh mereka yang tahu selera Anda akan kemana. Enggak sih, gue sukanya iPhone. Oh bisa lo ngapain? Ini udah preferensi gua, preferensi apaan? Itu preferensinya si tukang bikinnya iPhone, itu bukan preferensi Anda. Anda sampai berdebat dengan teman Anda tentang pilihan-pilihan yang sebenarnya itu bukan dari preferensi Anda, tapi preferensi para produsen, gitu. Nah ini yang nanti akan menjadi penyakit masuk ke segala kalangan. Bayangin kita punya di kampung saya dulu, dari saya kecil itu di warung-warung yang bahkan masih lampunya 5 watt, kita di situ minum Coca-Cola. Di hotel-hotel berbintang minumnya juga Coca-Cola. Masuk kemana-mana, semua merasa gaya.
yang di kampung minum Coca-Cola nggak ngerasa itu sesuatu yang kemahalan terlalu mewah, ya biasa aja, tapi ini cukup bergaya. Yang di hotel bintang 5 pun mereka nggak merasa gengsi untuk minum Coca-Cola. Masuk kemana-mana. Ini pola-pola kapitalisme yang merusak ya seperti ini kira-kira nanti. Ini organ kapitalisme. Contoh-contohnya seperti ini. Ini kan organik tapi kapitalistik gitu. Semua orang bisa menerima. Organik tapi kapitalistik. Artinya kalau di dalam teori kekuasaan itu mereka melakukan kegiatan usaha itu untuk melanggengkan pola kapitalistik. Mereka bertahan hidup, para petani, para nelayan bertahan hidup memang untuk hanya sekedar melanggengkan pola-pola kapitalistik yang sudah bekerja, ternyata tidak bisa lepas dari itu gitu. Nah, dalam menggambarkan sebuah partai, saya pernah menawarkan proposal dulu, Mas Royan, di partai kami, dan Anda bisa bayangkan pasti itu tidak pernah berhasil. Nggak akan berhasil. Ya mungkin suatu ketika berhasil, ketika saya sudah punya cukup usia. Saya dulu yang pertama kali di dalam tradisi partai kami memisahkan antara partai dan kekuasaan. Caranya bagaimana? Partai itu yang memproduksi kebijakan-kebijakan anggota partainya yang ada di parlemen. Jadi saya dulu bikin rumah legislasi. Jadi proses-proses legislasi itu diolahnya di sini. Kami bukan DPR. Makanya saya dulu ketika jadi ketua partai nggak jadi anggota DPR. Orang heran semua gitu. Kamu kan ketua partai, tinggal jadi anggota DPR kan? Enggak, saya nggak jadi anggota DPR. Ya paling nggak laku. Jadi kalau nggak laku gimana saya bisa jadi ketua partai? Dan enggak, itu bukan alasannya, bukan itu. Ya pasti laku lah kalau cuma sekedar 5.000, 6.000 suara kan. Tapi ini untuk memberikan jarak bahwa yang bertugas di partai ini adalah tempat inkubasi dari gagasan dan ide-ide legislasi. Pelaksananya nanti mereka para legislator. Kalau mereka nggak bisa menjalankan amanah dari rumah legislasi di dalam tubuh partai itu, mereka berhak dong untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau tak ngeyel, bisa-bisa di-recall, ya kan? Kan setiap dapil itu kita punya 7 orang minimal, 8 orang, 7 orang, ada yang 6 orang. Calon-calon yang menunggu. Kamu nggak bekerja dengan baik, yang kedua yang akan menggantikan. Seharusnya begitu. Tapi ya karena 5 tahun saya nggak nyampe jadi ketua partai, belum bisa menjalankan itu dong. Butuh lebih banyak lagi tenaga muda, tenaga yang mau menerima ide-ide yang di luar dari kotak partai yang sudah dalam tanda petik jumur itu masalahnya. Saya tidak akan menyebutnya itu pola yang ideal, tetapi pola pemilahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, power sharing itu harus berlaku di segala tatarannya. Kalau tataran politik terkecil itu di partai juga harus dibelah. Jangan ketua partai adalah pimpinan DPR, ya kan? Yang anaknya juga sebagai, wah udah itu. Yang ada seperti sekarang semua itu gak akan maju, dijamin gak akan maju. Walaupun IPK-nya semuanya 4, sekeluarga dijadikan presiden, wakil presiden, menteri semuanya satu orang itu gak bakal maju. Gak bisa. Memang harus ada power sharing di sana dari tingkat yang paling kecil terus. Saya tidak akan mengatakan ini yang ideal, tapi coba Anda membayangkan itu. Partai kan selama ini hanya tempat, ya gimana saya running partai kalau saya nggak punya ongkos? Ya lu kerja dong. Oke kalau gitu, saya jadi anggota DPR. Anggota DPR sebagai pekerjaannya. Ya udah, gitu. Saya menolak itu semua. Jadi saya nggak mau. Dan saya tidak mengelola keuangan partai. Saya tidak pegang uang partai. Tidak pernah tahu. Tahu-tahu malah nombokin. Nggak pernah saya. Nggak mau tahu. Ketika bendahara minta, ya udah tanda tangan, silakan cairkan. Saya nggak mau ikut-ikutan itu. Tapi kan yang contoh seperti ini kan nggak ada, malah saya dipecat. Nggak bisa bekerja gitu. Ya harus bekerja lagi seperti itu. Jadi barangkali
Itu pengalaman saya di partai, Mas Roya. Jadi kalau kita mau cari ideal, mungkin ya nggak tercapai ideal situ. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Alif itu sebenarnya adalah permasalahan dari liberalisasi perekonomian, di mana Indonesia saat ini dibuka, perekonomiannya dibuka sehingga lebih banyak pilihan produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi kadang-kadang sifatnya lagi-lagi kanibalistik. Karena memang seharusnya kalau produk itu punya kita punya sendiri. Kenapa kita dipaksa membeli? Ya kita kesulitan memang. Polanya sudah dibuat begitu. Mas Alif kan sebenarnya tadi ingin menyampaikan pola liberalisasi perekonomian ini menguntungkan kita loh. Buktinya perusahaan saya, bos saya ketika bekerja sama dengan Cina, perekonomiannya naik. Kami semua 100 orang bahagia, ketawa-ketawa. Oke, tapi ingat, bisnis dan ekonomi berbeda. Bisnis itu untuk profit, sementara ekonomi itu untuk benefit yang lebih besar. Konsepnya makro, kesejahteraan itu ekonomi. Makanya tidak selamanya ekonomi itu kaya. Karena ekonomi itu tidak memikirkan melulu profit. Jadi, kenapa ketika impor dari Cina menjadi hidup? Contoh sederhananya begini, sekarang kan banyak perusahaan rokok lokal, industri tembakau lokal. Beberapa pengusaha tembakau ini bersungguh-sungguh ketika saya mintai aspirasinya, gimana sih sebenarnya kalian ini nggak bayar pajak, gimana sih? Bukan begitu Pak, kami ini sangat taat pajak, kami siap bayar pajak. Tapi kan yang kami bayar itu kalau sudah ada profitnya Pak, kalau belum ada, masa negara nggak punya solusi? Oke, itu masuk. Sebenarnya kalian takut sama apa? Yang disebutkan itu bukan takut sama bea cukai mereka justru takut sama orang yang mau minta pajak, padahal bukan petugas pajak. Petugas pajak itu jelas seragamnya, warnanya biru. Kalau coklat itu bukan petugas pajak, itu namanya pramuka. Pengusaha tembakau itu takut sama pramuka ini, para hadirin. Takutnya sama pramuka. Oh gitu. Ada lagi, apa itu? Itu tetangga. Maksudnya tetangga itu apa? LSM yang sudah bekerja sama juga dengan pramuka. Waduh. Apalagi? Tuh, penulis. Nah, ya perjelas penulis bawah. Kami juga penulis. Wartawan maksudnya. Ya udah, 3 sekongkol ini. Nah, produsen rokok hari ini mempekerjakan, menarik ini, menjadikan padat karya. Karena ratusan orang terlibat di dalam satu industri, puluhan orang bahkan ratusan, bahkan ada yang ribuan terlibat. Tetapi dengan adanya produk Cina yang namanya HPL itu, mesin yang kita masukkan tembakau, keluarnya sudah berbungkus jadi rokok. Sudah jadi rokok. Itu nggak butuh orang. Kalau orang kan ngantuk. Kalau mesin ini nggak ngantuk dia. Nggak ada ngantuknya. Dia kalau perlu dirawat ya perlu juga. Sekali-kali dirawat. Tapi hasilnya sudah. Nah ini tantangan. Ini uji keimanan kita terhadap pilihan sistem perekonomian kita. Mau pakai HPL, mau pakai orang. Itu uji ketangguhan itu. Jadi seperti tadi, kita harus lihat dalam satu bilah rencana. Apakah dengan mendatangkan produk dari Cina seperti tadi Mas Alif itu, ini berkelanjutan enggak? Sustain enggak? Maka perekonomian ini harus memikirkan keberlanjutan. Kalau cuma sekarang, nah kita belum bisa uji. Sustain enggak nih kalau terus-menerus begini? Taruhlah Madura saja lah. Madura ini kan garam dan tembakau ya. Spek garam yang memang tidak bisa dipenuhi oleh Madura, barangkali kalau impor nggak masalah. Tapi kalau masih bisa dipenuhi di sini nggak apa-apa.
Garam itu kan ada kadar HCl tertentunya yang harus dipenuhi untuk menjadi hadir di hidangan Anda di dapur itu. Kalau memang tidak bisa dipenuhi, silahkan impor yang tidak bisa dipenuhi. Tapi setiap garam itu punya nilai kok, dan itu bisa di-upgrade kok, bisa di-treatment sehingga dia punya spek itu. Kenapa kok? Karena ini belum masuk langsung impor, kan ini yang jadi masalah. Itu contoh negara sekarang ini. Mau bilang di prestasi gimana? Produsen dan petani yang terbesar itu kan Sumeneb salah satunya. Tapi kita nggak pernah melihat itu gitu. Jadi nggak bisa kita punya alasan bahwa pemerintah ini sudah berprestasi. Nah, ini dilema liberalisasi perekonomian. Itu tema yang diangkat oleh Mas Ali tadi. Bagaimana? Apakah kita akan terbuka dengan sekarang? Ada Alibaba, ada Amazon, kita mau beli apa-apa sudah gampang sekarang. Apakah ini akan diteruskan dengan cara seperti itu? Ini yang bisa menjadi diskusi para muda, kaula muda semua ini. Nah, yang terakhir, ini yang juga menarik. Dan kita harus bongkar otak kita sekarang. Money politik, politik uang. Politik uang itu bukan Anda menerima uang dari calon, kemudian Anda harus nyoblos dia. Enggak. Itu bukan politik uang. Itu sedekah. Gak ada hubungannya dengan politik uang. Politik uang itu yang dilakukan di atas sana para oligarki itu loh, yang menggerakkan semuanya dengan sistem keuangan. Itu baru politik uang. Cuma kita seperti tadi, kita yang selalu menjadi objek pelampiasan. Kalian nih tolak politik uang. Nah, di sini ditolak, di situ dulu yang ngambil. Jadi kita selalu menjadi korban. Orang yang mabuk itu menjadi korban. Kamu tidak bisa mengontrol alkohol. Alkohol ini keren. Yang disalahkan bukan industri alkohol, yang disalahkan mereka yang mabuk. Padahal udah jelas-jelas. Politik juga begitu, politik uang. Anda menerima 100.000, 200.000, itu bukan politik uang lah. Itu tipu menipu. Itu betul. Atau sedekah. Tergantung Anda memaknainya. Kasih aja label sekarang. Tapi itu sama sekali bukan politik uang. Politik uang itu yang menggerakkan di atas dan membuat mereka harus merogoh koceknya, membayar Anda 200.000, 100.000. Itu yang menggerakkan itu. Ya para kupong-kupong di atas itu. Para kartel-kartel politik itu yang disebut dengan politik uang. Jadi jangan mau ditipu. Kami nggak pernah politik uang, rakyat nggak pernah. Itu kalian tuh. Politik uang itu yang di atas, bukan kita. Jadi kalau di kita berangus di sini itu, nah, bisa oke, bisa enggak. Yang jadi masalah adalah yang dimaksud politik uang adalah uang yang menggerakkan negara, uang-uang dari sektor-sektor privat menggerakkan negara. Itu baru namanya politik uang. Itu yang harus menjadi target sasaran kita. Gak usah lupa, gak usah dialihkan. Apa lo bisa diubah kok om lihat? Enggak, gue gak mau ngomongin ini. Gue gak mau ngomongin ini. Gue mau ngomongin praktek money politik yang sesungguhnya, di mana mereka para penguasa industri private itu mampu menggerakkan negara dengan kekuatan uangnya. Para oligarki itu dengan kekuatan uangnya mampu menggerakkan negara. Itulah yang disebut politik uang. Saya mohon maaf jika ada kurang lebih. Terima kasih sekali lagi sudah sharing di sini. Senang sekali. Saya harap saya diundang lagi kapan-kapan walaupun menjadi pendengar. Terima kasih. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sebagai penutup lah, saya buka lagi 2 pertanyaan untuk para audiens. Baik Bapak, saya mau bertanya tentang pendapat Bapak bahwa kita seringkali memilih
bahwa kita sering memilih atas bahwa kita sering memilih bukan karena kemauan kita sendiri. Bisa disimpulkan kalau kita itu butuh kebebasan yang tidak dibatasi. Saya setuju akan hal itu. Tapi ketika kebebasan tersendiri tidak dibatasi, bukankah akan banyak dampak negatifnya, dan apakah itu tidak menyusahkan dan apakah bisa terjadi pembentukan kepemimpinan atau kekuasaan? Seperti itu. Terima kasih. Muhammad Sofi. Baik, terima kasih karena kami sudah diberi waktu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdullah dari kelas PPLIA. Saya akan bertanya tentang politik, yang dimana kata Bapak tadi itu yang dicari itu untuk pemecahannya. Yang saya tanyakan pada saat ini, poin politik sebenarnya, Pak. Sebagaimana mahasiswa itu boleh menyampaikan inspirasi. Jadi kita sebagai anak muda ini, mungkin kami bisa gitu untuk menyadarkan seorang politik yang serakah itu, Pak. Dan kedua yaitu yang saya tanyakan tentang prestasi, Pak. Yang prestasi tentang politik itu, yaitu yang tentang kesejahteraan. Kan di politik itu pasti ada antek-anteknya, Pak. Semisalnya antek-anteknya itu memiliki imajinasi untuk keuntungan, gimana, Pak? Apakah disebut efektif prestasi politik itu, Pak? Mungkin sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir apa tadi saya terlewat? Prestasi politik itu bisa disebut yang kita kata bisa disebut prestasi kalau ada kesejahteraan. Ya. Iya. Kita harus mampu membedakan antara ada beberapa kondisi yang sebenarnya sangat mudah untuk saling dikabulkan. Kadang kita menyebutnya kebebasan, padahal itu sebenarnya disorientasi. Artinya nggak tahu arah tujuan, jangan bilang bebas. Bebas itu bukan tidak punya tujuan, tapi dia punya pilihan-pilihan yang bebas. Kalau dalam politik biasanya kompromi, kita harus kompromi. Kadang-kadang kompromi itu kalah gitu, ya kan? Kompromi ya sebenarnya kalah. Ini yang harus dihati-hatikan, ya kayak inilah semacam kita harus bisa membedakan antara percaya diri dan muka tembok gitu. Pede dia ya, jadi apa gitu. Ya kadang-kadang itu bukan pede, dia muka tembok. Harus mampu membedakan seperti itu dulu gitu. Nah, kebebasan ini bukan keadaan disorientatif. Kebebasan itu bukan bebas dalam arti tidak ada arah dan tujuan. Maksudnya kebebasan adalah seperti contoh begini. Saya tidak pernah setuju dengan kebebasan berpikir. Saya yang pertama kali, kita butuh free thinker, oke. Yang dimaksud free thinker itu bukan bebas berpikir, bukan. Tetapi bebas berpendapat, iya. Bebas menyampaikan gagasan, iya. Kalau pemikirannya sudah disiplin. Pemikirannya belum disiplin,
harus tahu tempatnya di mana dia akan menyampaikan pendapatnya. Betul ya? Jadi ini maksud kebebasan berpikir itu ya kalau latihan sehari-hari itu bebas berpikir. Tapi ketika dia harus menyampaikan pendapat dan gagasannya, pemikirannya itu harus sudah melalui satu disiplin tertentu. Bukan tidak setuju, tapi saya tidak selamanya setuju dengan kebebasan berpikir. Tidak selamanya setuju. Yang saya setuju itu kebebasan gagasan berpendapat, silakan. Tapi tentunya kalau itu sudah gagasan, seharusnya lahir dari disiplin berpikir dulu, gitu. Bukan dari yang penting bebas, penting menyampaikan. Enggak begitu. Itu namanya bukan bebas, tapi memang luput. Atau seperti tadi, disorientasi. Tidak ada arah, tidak ada tujuannya. Nah, jadi kalau kebebasan itu tetap kita butuhkan. Kebebasan, makin banyak orang bebas di dalam memilih, tentu kita nggak bisa bayangkan membandingkan Madura, kemajuan kebebasannya dengan negara-negara tertentu jauh lebih maju Madura. Madura menjenga pancarama bila beri bisa, buka pengajian di mana saja bisa, itu di Madura. Coba Anda lakukan itu di Arab Saudi atau di Jerman misalkan, yang di Jerman coba, nggak bisa begitu. Yang bisa baca puisi di atas kereta cuma Kefaisi kayaknya itu di Eropa. Yang lain jangan coba-coba. Seharusnya ada sharing session dengan para maestro. Ini ada di sini nih, Mas Roni, kapan-kapan. Jadi kebebasan yang kita punya, bahkan di Madura itu, ini mewah sekali. Ini karena usaha dari para founding fathers kita. Membiarkan ada kegiatan pengajian, apa, menyampaikan. Ini luar biasa, luar biasa. Ini tidak ada di mana-mana pun. Tidak ada kita bisa menyaksikan seperti yang ada di sini. Cocok-cocok amolor. Tetangga itu ngomong atuan molor. Musola atuan adan. Di sini ngaku, cuka nyingan. Semuanya. Di mana ada? Jadi sini yang ada. Apakah itu dibutuhkan? Mau bikin amal, nyabot tengah lorong langsung amal. Saking bebasnya. Itu bebas atau kurang ajar saya nggak tahu juga. Itu agamis apa kurang ajar yang nggak tahu juga. Ya ayo koreksi bersama gitu. Tapi yang dimaksud begitu barangkali ya. Tadi untuk Mas Ovi itu ya kebebasan itu bukan kebebasan itu yang dimaksud. Tapi artinya adalah kita merasa nyaman untuk menyampaikan gagasan dan opini kita. Nah, untuk tadi masalah kesejahteraan, kita bisa menilai dari kinerja pemerintah dari tingkat kabupaten misalkan. Kita bisa menilai kinerjanya dalam kondisi yang kalau kita boleh menyebutnya normal, tidak ada kejadian atau tekanan apapun. Seharusnya ini bisa dilakukan begini. Ada kebijakan yang begini. Yang selalu saya ceritakan, saya senang menceritakannya berkali-kali ya, kejadian yang paling lucu dan lugu tentang masalah ini. Saya punya seorang guru. Guru saya dari Sumeneb menikah di Pamekasan. Di Pamekasan dia terkena serangan jantung, maka dia dirujuk karena sudah nggak mampu di RSUD, nggak mampu dirujuk ke Surabaya, tidak bisa ditangani karena tidak ada rujukan dari Sumeneb. Rumah sakit Sumeneb diminta rujukan, kata rumah sakit di Sumeneb nggak bisa kasih rujukan, dia nggak kesini. Enak aja orang kena serangan jantung di Pamekasan suruh balik ke Sumeneb. Ini mau dibilang tolol ya terlalu kasar. Kalau nggak dibilang takut lupa, ya udah bilang aja tolol. Ya kan, nggak dibilang ya takut lupa. Kalau dibilang kasar, daripada lupa jadi bilang aja. Jadi
Kalau jatuhnya di Pamekasan harus dibalikin ke Sumeneb dulu, padahal tujuannya Surabaya. Ini kan gimana? Ya saya sebagai aktivis lagi itu masih aktivis saya. Ya udah, minta peraturan harus dibuatkan hari itu juga. Gandol saya udah telepon sana sini. Pimpinan DPR telepon. Nah udah ini selesai. Jangan malu kita orang Sumeneb. Malu kalau kelihatan setolol itu gitu. Auto langsung, auto rujukan. Ini udah nggak masuk akal, bingung, nggak ada yang bisa menyelesaikan itu. Kepala dinas BU semua bingung. Akhirnya ya bupati harus turun. Bupati langsung bupatinya bikin peraturan. Saya nggak akan sebut bupatinya mana, bupati sebenarnya banyak dari Arya Wiraraja ya, cari sendiri. Buat peraturan sama bupati langsung hari itu. Wah keren nih bupatinya. Sudah selesai, oke. Telepon Surabaya, gimana? Sudah, ini sudah ditangani. Oke, wah keren sekali bupatiku nih. Nanti saya sampaikan terima kasih. Saya datangi ke pimpinan DPR-nya bilang begini, tapi peraturannya bunyinya begini. Kalau ada warga Sumeneb yang terkena serangan jantung, maka mendapatkan rujukan otomatis. Kalau serangan jantung, jadi kalau ditabrak truk, enggak. Aduh, bahaya banget ini peraturan. Aduh, kok bisa kayak gitu ya? Itu keadaan kita. Sesuai lah. Ya seperti itu kualitas SDM-nya. Jadi melihat prestasinya dari situ sudah. Dari apa yang dilakukan oleh prestasi kita kan selama ini adalah bagaimana membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Itulah prestasi yang lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga dengan kesulitan itu dicarikanlah solusi. Dan yang memberikan solusi pemerintah itu lagi. Apa solusinya? Makin sulit. Sehingga harus digampangkan dengan itu yang disebut dengan pelicin. Nah, memang dicari situasinya seperti itu. Nanti kalau lama-lama saya di sini ini bisa menghibah ini. Saya pikir cukup dulu biar kita nggak banyak hibah, ya kan? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator atau pemandu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Salahuddin sudah berkenan hadir memberikan materi di Kolom Budaya semester 2 SKPK, dan kepada teman-teman sekalian yang hadir di sini yang sudah aktif berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Saya secara pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil Suliha untuk memberikan cenderamata kepada pemateri.